Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Puji nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh lambaikan tangannya buat kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Berapa banyak di antara kita pagi hari ini kita siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita pagi hari ini kita merasakan kebaikan Tuhan? Boleh sekali lagi lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami percaya di tempat ini kami akan mengalami Tuhan. Kami akan mengalami kuasa dan jamahan-Mu. Biarlah pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan di tempat ini. Terima kasih, kami siap meninggikan Engkau. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam terang Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari katakan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berhati hidupku. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan sertailah aku.
Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidup. Katakan kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Mari saudara katakan, kebaikan-Mu Tuhan sertailah aku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Mari katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, sekali lagi katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Mari saudara katakan, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara bangkit berdiri bersama. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Kami percaya Tuhan, kami siap tinggikan Engkau di tempat ini. Mari yang beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya, amin. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Dalamku ku temukan sukacita. Mari yang bersukacita katakan, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun diganti selama ku ada di dalam-Mu. Mari semua katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari sama-sama katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menulisan, ku punya rancangan yang indah. Mari yang percaya, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Sama-sama lambaikan tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari yang bersukacita tepuk tangan lagi yuk. Lebih lagi buat Tuhan kita. Oh, 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 oh. Haleluya. Oh, 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 oh. Katakan Bapak Ibu, Kaulah sukacita.
pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Yo semua lebih lagi katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita. Haleluya. Bersukacita selamanya. Haleluya. Ini kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Sekali lagi beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari lebih lagi tinggikan Dia. Mari tepuk tangan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari saudaraku lebih lagi katakan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Haleluya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Oh, Engkaulah Raja kami Tuhan, yang memerintah selamanya. Engkaulah Raja. Mari yang sepakat beri tepuk tangan bagi Dia Bapak Ibu. Haleluya. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan kita. Haleluya. 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 Saudaraku boleh duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau buka hati untuk Tuhan jamah setiap hidup kita. Karena penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Anugerahnya cukup buat kita. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara katakan lewat pujian ini kepada Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedeti, Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali ya katakan kepada Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedeti, Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin Kamu sempurna. Karya-Mu Tuhan, Kau sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu kepadaku. Tuhan, agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Kami percaya, kami meyakini Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan
yang menyertai setiap langkah hidup kami. Tuhan yang tak pernah meninggalkan hidup kami. Tuhan yang selalu ada membuktikan diri-Mu menjadi nyata di dalam hidup kami. Kami mau bersyukur. Mari jemaat Tuhan, naikkan syukur-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu, mazmur-Mu kepada Tuhan, Allah yang menyertai hidup kita, Allah yang membebaskan hidup kita, Allah yang memberikan kehidupan. Mari saudaraku sembah, mari sembah. Ya Basyaramu, ya Basyarawasi. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukti kasih-Mu. Terima kasih. Oh, kami bersyukur. Kau baik Tuhan. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang tak pernah tinggalkan kami. Pengorbanan-Mu, karya-Mu sempurna menjadi bukti kasih-Mu Tuhan, menjadi bukti kasih-Mu. Oh ya Basyakalamu, kami takkan pernah melupakan kebaikan-Mu Tuhan, kami takkan pernah melupakannya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, seringkali kami merasa kami berjalan sendiri tanpa kami sadari kami jauh dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mau kembali kepada Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Ini hati kami. Ini hati kami Tuhan. Kami
kami mau berikan buat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih karena Engkau selalu menunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sekalipun mungkin kami gak setia, kami bersyukur Engkau tetap Allah yang baik, yang selalu setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari jemaat Tuhan katakan, mari naikkan pujianmu kepada Tuhan. Kau menyediakan, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari yang percaya angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan, Kau tunjukkan kasih. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Dengan pujian umat-Mu di tempat ini Tuhan, oh kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu lebih lagi, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Oh, terima kasih. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sepakat Bapak Ibu, angkat tanganmu kepada Tuhan, siapkan hatimu lebih lagi, katakan, Kau tunjukkan kasih. Mari katakan lebih dahsyat lagi bagi Dia. Haleluya. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Dengan penuh percaya, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
kepadamu. Engkau telah setia sepanjang kehidupan kami. Engkau jaga, Kau pelihara, Engkau tolong kami, Kau selamatkan kami. Bahkan ketika kami jauh, Kau tarik kami kembali dekat dalam dekapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang setia. Pagi hari ini kami umat-Mu, kami boleh datang di rumah Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan dan sekarang kami menikmati firman Tuhan. Roh Kudus ambil alih sepenuhnya. Biarlah pemberitaan firman ini menjadi acara Roh Kudus sendiri. Engkau sendiri menjamah setiap kami, melembutkan hati kami. Bicara pribadi, lepas pribadi. Dan kami tahu setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan berhasil dan kembali dengan buahnya. Terima kasih, ini kami siap menyambut firman Tuhan. Dan Kau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan, untuk menyampaikan pesan Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami semuanya siap menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap menyambut firman Tuhan, mari berkata amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Semua bersuka cita, amin. Bulan Agustus kita merayakan ya hari kemerdekaan. Dan inilah tema bulan ini, kita mau merdeka. Katakan, aku merdeka. Sekali lagi, aku merdeka. Nah, ini tema kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Kemarin kita buang-buang berhala dan banyak jemaat yang sudah mengirim berhala-berhalanya ya, keris-kerisnya, jimat-jimatnya, bahkan ada uang yang dari suhu ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita menandakan kita mau berubah. Amin. Saya percaya ketika gereja ini kita hanya menyembah satu-satunya Tuhan Allah dan tidak ada yang lain. Kita tidak menyembah yang lain. Kita buang-buang berhala yang di luar. Tapi jangan lupa masih ada berhala yang di dalam. Ini yang perlu kita lepaskan, kita juga buang. Dan saya percaya ketika berhala yang di luar, berhala yang di dalam kita singkirkan. Kita menjadikan Tuhan menjadi senter dalam hidup kita. Menjadikan Tuhan menjadi Tuhan dan Raja yang punya otoritas berdaulat penuh dalam hidup kita. Maka hidup kita akan disebut benar-benar merdeka. Amin. Amin. Sekali lagi katakan, aku merdeka. Kurang keras, Bapak Ibu tidak semangat, tidak yakin ya. Aku merdeka. Iya, inilah saudaraku, kita pagi hari ini, biarlah ini menjadi komitmen kita bahwa kita mau merdeka. Tentu tidak enak ya hidup dalam penjajahan. Bangsa kita telah mengalami penjajahan 350 tahun dijajah Belanda, 3 tahun lebih, kira-kira 3,5 tahun. 350 tahun dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang gitu ya. Ini menurut sejarah. Nah, tentu tidak enak ya di dalam penjajahan itu. Banyak penderitaan, banyak kesulitan hidup dalam perbudakan. Saudara, demikian juga kita semuanya di tempat ini, kita ada di sebuah negara yang disebut merdeka. Kita merayakan 77 tahun negara kita merdeka. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh merdeka? Iya Bapak Ibu Saudaraku, banyak kita merasakan tidak merdeka. Ada nyanyian yang mengatakan wanita dijajah pria sejak dulu. Iya. Nah itu ada yang begitu nyanyi. Itu ungkapan hati bahwa saudaraku sekalipun kita tinggal di negara yang merdeka, tetapi sesungguhnya hatinya tidak merdeka. Tetapi sekarang juga banyak nyanyian bahwa suami dijajah oleh istri. Ya, dan itu jeritan suami. Mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara, siapakah kita, suami, istri, atau kita anak atau menantu. Ya, jangan merasa lagi dijajah oleh mertua. Tapi kita mau sama-sama, kita mau merdeka pada pagi hari ini. Saudara, untuk kita menjadi merdeka, hanya Kristus yang bisa memerdekakan kita. Iya, dikatakan Yesus telah mati, dia
bangkit untuk kita. Dia menebus kita, dia memerdekakan kita dari hukum kutuk dosa, dari hukum maut. Dialah, Kristuslah yang memerdekakan kita. Darahnya yang telah membayar kita lunas sehingga saudara dan saya merdeka. Dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama yang mengatakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi saudara dan saya baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dikatakan bahwa Kristus yang memerdekakan kita. Tuhan mau supaya kita benar-benar merdeka. Tidak ada lagi wilayah dalam kehidupan kita, bagian-bagian dalam kehidupan kita ini yang masih terjajah. Terjajah siapa? Terjajah oleh iblis, yaitu musuh kita. Dialah musuh satu-satunya ya untuk kita semua. Hal yang pertama yang kita mau belajar, karena kita akan belajar 4 hal. Yang pertama kita belajar, Tuhan mau kita sungguh-sungguh merdeka. Ya, sekali lagi yuk katakan, Tuhan mau kita sungguh-sungguh merdeka. Nah, dikatakan di situ Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah berperang, dia berkorban, dia berjuang untuk saudara dan saya. Dia mati dan dia bangkit untuk kita. Kita seringkali kita terjajah dalam kehidupan kita tanpa kita sadari orang punya karakter, punya sifat yang jelek. Ya, orang mengatakan memang dia orangnya jahat, dia karakternya buruk. Saudara itu bukan saudara, karena saudara diciptakan dikatakan saudara ini serupa, segambar dengan Kristus. Saudara itu indah, saudara itu mulia. Tapi kalau sampai terjadi dalam kehidupan saudara atau anak saudara, itu karakternya, sifatnya jelek. Saudaraku, bahkan sampai orang tua kalau marah anaknya mengatakan, oh kamu setan. Loh saudara, ini perkataan kutuk Bapak Ibu Saudara. Anak kita bukan setan, ya anak kita dia ini indah, dia manis, dia baik. Karena dia diciptakan serupa segambar dengan Kristus. Banyak istri-istri berubah sifat ketika dia menikah. Dulunya dijumpai, oh iya saya suka, saya cinta sama dia. Karena dia ini orangnya baik, wanita yang lemah lembut, penurut, baik hati, ya suka punya belas kasihan. Tapi ketika menikah didapati istrinya itu berubah. Ya, maka suaminya mengatakan kok kamu berubah ya, dulu baik kamu, sekarang begitu kamu tidak lagi sama yang dulu. Nah saudaraku, ada penyebabnya. Ada seorang ibu, ya dia ini, ya saya katakan dulu dia itu manis, dia baik hatinya, dia lembut hatinya. Sebetulnya dia wanita yang taat pada suaminya. Tapi saudaraku, dia bisa berubah keadaannya, karakternya, sifatnya. Dia memberontak, dia suka marah, dia suka berkata-kata juga kasar, menyakiti, suka curiga. Kenapa? Ujung-ujungnya karena dia ini ternyata ibu ini dia disakiti oleh suaminya, dia dikecewakan. Iya, suaminya nyeleweng, suaminya ini suka dengan orang lain, bahkan suka dengan temannya sendiri. Dia merasa hatinya ini terluka. Iya, dia merasa orang-orang yang dia cintai, justru dia orang yang melukai hatinya, orang yang mengecewakan, orang yang membuat dia menderita. Sehingga ibu ini dia menjadi berubah. Berubah karena apa? Karena ada masalahnya, ada penyebabnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini, saudara indah, saudara mulia, saudara baik, saudara. Tetapi ada sesuatu yang telah merubah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau belajar, kita harus merdeka di area-area dalam kehidupan kita. Rasa terluka, rasa pahit, rasa kecewa,
rasa marah, rasa dendam, tidak bisa mengampuni. Sehingga kita ini saudaraku membuat hati kita mudah curiga. Kita menjadi mungkin kita ini menjadi orang yang suka murung, sedih, ya tanpa ada penyebabnya saudaraku. Lalu kita ini menjadi orang yang minder, gampang tersinggung. Bahkan kita ini dihantui rasa bersalah, ya suka marah-marah, menjadi tertutup. Takut kalau rahasianya ketahuan orang. Jadi kalau dia nggak bisa didekati orang, dia nggak bisa punya sahabat, dia orangnya nggak bisa terbuka, saudara ya. Karena apa? Karena hatinya terluka, ada kekecewaan, ada kepahitan di dalam hidupnya ini. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, Tuhan ingin bahwa kita sungguh-sungguh merdeka, kita benar-benar merdeka. Tuhan sudah mati, Dia sudah bangkit untuk kita, Dia mau memulihkan setiap kehidupan kita. Saudara, kalau diselidiki ya orang-orang yang dilatih menjadi teroris, siapakah orang-orang yang dipilih mereka? Orang-orang yang dipilih dilatih menjadi teroris ini adalah orang-orang yang terluka. Orang-orang yang punya kecewa, orang-orang yang punya kepahitan. Orang inilah yang akan mudah dipengaruhi sehingga dia dibentuk untuk menjadi teroris. Bapak, Ibu, Saudara, betapa bahayanya ya orang itu terluka. Betapa bahayanya kalau kita ini menyimpan luka, menyimpan kekecewaan yang tidak kita bereskan, yang tidak kita selesaikan. Dan ada orang yang memiliki keluarga, memiliki rumah tangga, saudaraku, dia masih memberikan kesempatan lihat-lihat video yang porno. Sehingga apa? Melakukan hubungan seks yang tidak wajar. Nah, apa yang terjadi? Kebiasaan yang buruk seperti itu, iblis ada di tengah-tengah kehidupannya. Orang ini sakit, penyakitnya terus-menerus tidak pernah berhenti. Dikejar oleh penyakit, rumah tangganya menjadi kacau. Karena apa? Iblis terus bekerja di rumah tangganya, di perkawinannya. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau kita sungguh-sungguh merdeka. Tuhan mau kita ini kembali menjadi pribadi yang dipulihkan Tuhan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Amin. Kita mau benar-benar merdeka. Katakan, aku mau benar-benar merdeka. Sekali lagi katakan, aku mau benar-benar merdeka. Nah, yang kedua kita perlu dikatakan tadi, oleh sebab itu berdirilah teguh. Iya, dikatakan berdirilah teguh. Jangan sampai kita ini menjadi lemah. Jangan kita ini menjadi goyah. Jangan kita menjadi terpengaruh. Karena apa dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8? Ya, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, lawan kita tidak jauh, lawan kita dekat, ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Kita tidak bisa mengatakan, oh nanti kalau saya melihat musuh akan menyerang, saya akan panggil gembala FA saya. Oh, saya akan panggil hamba Tuhan untuk mendoakan saya. Saudaraku, hamba Tuhan itu hanya mendoakan sewaktu-waktu saja. Tetapi dikatakan singa itu seperti, dikatakan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang selalu ada di sekitar kita, mencari kesempatan untuk kita lengah. Dia selalu ada, saudaraku dikasih Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan kita harus berdiri teguh. Ya, kita jangan lemah, jangan goyah, jangan terpengaruh karena kita ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku, ada seorang bapak ya. Seorang bapak ini, kalau kita tidak menjaga, ya mungkin justru lewat perkataan kita melukai orang lain. Kita jaga hati, kita juga harus jaga orang lain. Nah, bapak ini dia punya teman, ya punya sahabat lama tidak berjumpa. Tapi ketika satu pertemuan mereka jumpa temannya, akhirnya temannya ini dolan ke rumah bapak ini. Ya, lalu dia menunjukkan rumahnya, ya, lalu dia memperkenalkan keluarganya. Lalu dia panggil anaknya yang paling bungsu, anak laki-lakinya ini dipanggil anaknya yang paling bungsu ini disebut namanya.
Lalu dia memperkenalkan begini, ini loh anakku yang banci. Saudaraku, tahukah saudara, ketika anak ini diperkatakan demikian, dia begitu terluka, dia menjadi sangat malu. Perkataan bapaknya itu seperti pisau yang menusuk amat dalam. Anak ini masuk ke kamar, dia menangis, dia marah, dia begitu kecewa. Saudaraku dikasih Tuhan, anak ini dia berubah sifatnya. Dia dulunya anak yang baik, dia taat sama orang tuanya. Tapi gara-gara perkataan bapaknya ini, dia menjadi begitu marah, dia menjadi pembangkang. Dia berusaha melakukan apa saja untuk menyakiti, untuk mengecewakan, untuk mengatakan kepada bapaknya bahwa aku marah kepada kamu. Saudara dikasih Tuhan, kita seringkali tanpa sadar kita juga menyakiti atau melukai orang lain. Mungkin suami perkataannya menyakiti hati istrinya sendiri. Perkataan istri sebaliknya melukai, merendahkan suaminya sendiri di muka orang. Saudaraku, dan hati-hati Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita tidak berjaga, mulut kita, perkataan kita seringkali dipakai iblis untuk apa? Menjadi senjata-senjata kelaliman. Menjadi senjata-senjata yang akan melukai, menyakiti orang lain. Membuat iblis bisa bekerja dalam kehidupannya. Maka anak ini dia menaruh dendam, dia menaruh kebencian kepada ayahnya. Dia satu hari karena papahnya ini dia hobinya itu memelihara ikan koi. Ikan koi yang mahal-mahal dibeli, pokoknya dia suka ikan koi itu bagus. Semahal apapun dia beli ikan koi itu, dia punya kolam yang bagus. Lalu saudaraku, anak ini karena dia itu marah, dia kepengen menyakiti hati orang tuanya, dia pengen balas orang tuanya. Dia ambil ikan-ikan koi di kolam itu. Lalu dia bunuh ikan-ikan koi itu, dia potong-potong. Lalu dia goreng ikan itu, lalu dia suguhkan di meja. Makan ikan koimu. Saudaraku dikasih Tuhan, betapa saudaraku dikasih Tuhan, kita tanpa menyadari hati kita. Saudaraku, kalau kita juga tidak jaga atau mulut kita tidak kita jaga, kita bisa menjadikan orang lain menjadi terluka. Hati kita sendiri menjadi terluka. Oleh sebab itu dikatakan Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dikatakan jagalah hatimu, engkau harus bisa menjadi penjaga buat hatimu sendiri. Gak ada orang lain yang bisa jaga, doakan saya ya, doakan saya ya. Ya, orang lain bisa mendoakan saudara, tetapi yang bisa menjadi penjaga buat dirimu sendiri, hatimu sendiri adalah kita sendiri. Kita menjadi tentara, kita menjadi penjaga, menjadi satpam ya buat hati kita sendiri. Ya, kita nggak bisa tunggu orang lain karena betapa liciknya iblis itu. Kalau kita tidak menjaga hati kita, dia akan masuk dalam hidup kita. Dia akan merusak, dia akan menjajah hati kita dengan kemarahan, dengan kebencian, dengan rasa murung. Sehingga hidup orang itu tidak bisa bahagia. Sehingga orang itu tidak akan bisa pernah mengalami yang namanya kemajuan. Karena apa? Hidupnya cuma berkutat dengan kemarahan, dengan kebencian, dengan rasa curiga, dengan rasa keinginan untuk membalas. Saudara dikasih Tuhan, betapa ruginya kehidupan kita yang sudah dimerdekakan. Kita tetap hidup murung, kita tetap hidup susah, kita tetap menderita. Tetap mengalami hal yang namanya pahit di dalam hati ini. Tuhan ingin kita bersuka cita. Tuhan ingin kita semua, kita bisa bahagia. Tuhan ingin saudara dan saya menikmati kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Lewat pengorbanannya Yesus di atas kayu salib, pertukaran itu sudah terjadi. Saudaraku, Tuhan ingin memberikan kepada kita ini kain kapung ini diubah menjadi kain kain pesta. Ya, abu di atas kepala kita diubah menjadi minyak supaya kita ini berbahagia, bersuka cita, berkemenangan hidup di dalam Tuhan. Jagalah hatimu, ya kita jaga, kita waspada, kita selalu siaga ya terhadap tipu muslihat iblis. Mari kita mau serahkan hati kita kepada Tuhan. Hati kita jangan jadi berhala lagi. Ya, wah ada orang itu kalau hatinya jadi berhala.
kalau kena singgungan sedikit saja, dia nggak terima. Dapat kritikan sedikit saja, rasanya nggak terima saudaraku. Karena hatinya sendiri, dirinya sendiri ini jadi berhala. Jangan biarkan hal ini terjadi. Tapi mari kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, hatiku milik-Mu Tuhan. Ya, hatiku ini cuma milik Tuhan, bukan milik siapapun, bukan milikku sendiri, tapi ini miliknya Tuhan. Kalau hati kita serahkan kepada Tuhan, iblis tidak bisa melukai kita. Amin, amin, amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita serahkan hati kita menjadi kepunyaan Tuhan, jadi milik Tuhan. Jangan izinkan iblis melukai lagi hati kita. Yohanes 8 ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara dikasih Tuhan, betapa penting kita ini selalu membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, kita perlu firman yang dapat memerdekakan kehidupan kita. Kita berdiri teguh, jangan goyah, kita tetap waspada, kita tetap bersiaga dan berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita belajar firman ini supaya saudara dan saya kita boleh mengambil setiap hari, setiap waktu kita ini merenungkan akan firman Tuhan. Ya, dikatakan Tuhan kepada Yosua mengatakan demikian. Yosua, aku akan memberikan tanah perjanjian itu. Engkau harus berperang menghadapi bangsa-bangsa itu. Iya, aku akan memimpin kamu, aku akan menyerahkan mereka. Dan negeri itu, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu akan menjadi milikmu dan keturunanmu. Iya, kamu akan memimpin bangsa ini. Yosua memimpin 2 juta orang, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi Tuhan terus berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, maka dikatakan renungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindak hati-hati sesuai dengan firman yang tertulis di dalamnya. 3 kali Tuhan terus mengatakan satu tanda betapa seriusnya hidup saudara dan saya ini. Ya, kita harus terus hidup di dalam firman Tuhan. Ya, orang berkata begini, ya saya itu enggak ada waktu ya. Karena saya itu sibuk, saya repot. Jadi untuk saat teduh, untuk merenungkan firman Tuhan, saya enggak ada waktu lagi. Saudara dikasih Tuhan, kita harus mengadakan waktu. Karena apa? Yosua, betapa repotnya dia. Bangun tidur, dia harus ngurus 2 juta orang. Penuh masalah. Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka memberontak. Masalahnya begitu banyak. Yosua memimpin mereka. Tapi Yosua, Tuhan mengatakan, Yosua jangan lupa ya. Duduk dulu, berdoa dulu, bersekutu dengan aku. Yosua jangan lupa ya, renungkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan supaya engkau bertindak hati-hati. Saudaraku dikasih Tuhan, sebab dikatakan dengan demikian perjalananmu itu akan berhasil dan beruntung. Hal yang ketiga yang kita belajar ini, kita jangan mau dijajah lagi oleh musuh. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kebenaran itu memerdekakan kita, kita akan benar-benar merdeka. Yesus Kristus sudah mati dan bangkit untuk kita. Sebab itu jangan mau dijajah lagi. Kita perlu yang namanya senjata, yaitu senjata itu adalah firman Tuhan. Kita jangan sampai terkena tipu muslihat iblis. 1 Petrus 5 ayat 9. 1 Petrus 5 ayat 9 ini mengatakan begini. Lawanlah ia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita perlu lawan iblis itu dengan iman yang teguh. Dengan firman yang adalah pedang roh. Saudaraku dikasih Tuhan, kita tidak akan goyah. Lalu saudara, ada banyak orang mengatakan begini, jadi orang Kristen susah ya. Hidup saya ini juga susah, di keluarga saya ini susah, banyak masalah persoalan. Oh saudaraku, mari kita mau sama-sama mengerti Bapak Ibu, hidup di dunia ini memang susah. Iya, hidup di dunia ini bukan untuk cari nyaman,
Tapi hidup di dunia ini kita harus menghadapi roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara. Kita harus berperang, jangan mau dijajah lagi, jangan pernah mau dikalahkan lagi, jangan mau dikuasai lagi. Saudaraku, dikatakan di sini, lawanlah ia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia, dikatakan di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Arti dari kata penderitaan yang sama ini adalah kita semua mengalami masalah yang sama, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita cuma lihat orang lain, wah enak iya rumah tangganya, wah enak iya dia ini hidupnya diberkati, wah enak iya dia sukses. Masalahnya itu sama, kita punya bidang-bidang persoalan dalam kehidupan kita yang harus kita perjuangkan, yang harus kita selesaikan, yang harus kita jaga betul-betul Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dikatakan orang di seluruh dunia itu menanggung penderitaan yang sama karena kita menghadapi tipu muslihat iblis, menghadapi roh-roh jahat yang selalu mencari kesempatan untuk menjajah hidup saudara dan saya, untuk menyerang. Dikatakan dia itu pencuri, dia pembunuh, dia itu pembinasa. Saudara dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama ya kita mau membangun sebuah hubungan yang indah dengan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan senantiasa, Bapak Ibu, supaya hidup kita ini senantiasa dikuatkan. Bergaul dengan firman Tuhan sehingga kita tahu bagaimana kita melawan iblis, bagaimana kita mengalahkan tipu muslihatnya. Saudaraku dikasih Tuhan, ada orang yang bertanya, lah sudah kalau sudah terlanjur ya ini mengalami sebuah kehidupan kita mungkin ada begitu banyak kemarahan, begitu banyak kekecewaan, rasa luka, ya hidupnya menjadi karakternya, sifatnya menjadi berubah. Bisa enggak dipulihkan? Bisa Bapak Ibu Saudaraku, sangat bisa karena Tuhan mau. Katakan Tuhan mau kita benar-benar merdeka. Ya, ini keinginan Tuhan, ini kerinduan Tuhan. Kita bisa Bapak Ibu dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita bisa dipulihkan, kita bisa merdeka kembali dengan cara kita datang kepada Tuhan. Ya, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya menyimpan banyak kekecewaan, kepahitan, kebencian. Hati-hati dengan kebencian Bapak Ibu Saudaraku. Kita perlu bertobat, kita perlu yang namanya apa? Melepaskan pengampunan. Ya, jadi kita perlu datang kepada Tuhan, minta ampun dosa, kita bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Kita perlu apa? Melepaskan pengampunan kepada orang lain, Saudaraku. Ya, karena apa? Kalau kita tidak melepaskan pengampunan, kita pun dikatakan tidak diampuni. Kita mengatakan Tuhan, ampun saya Tuhan, ampun saya Tuhan. Kita sendiri nggak diampuni. Karena kebencian itu bisa membunuh orang. Ya, membunuh karakter orang. Ya, bahkan Hitler itu membunuh bangsa Yahudi, jutaan bangsa Yahudi. Dibunuh karena apa? Karena kebencian, karena dendam. Betapa bahayanya rasa kebencian. Ada banyak orang ya di rumah sakit jiwa. Kenapa mereka jadi gila? Karena kebencian. Ya, karena luka yang tidak diselesaikan. Karena kemarahan yang tidak pernah mau melepaskan pengampunan. Hal ini sangat berbahaya. Ada seorang ibu ya, dia ini merasakan kenapa hidupnya jatuh bangun di dalam dosa. Ya, dia jatuh bangun dalam dosa, dalam perzinahan. Saudaraku, ujung-ujungnya kenapa? Karena waktu dia masih kecil, dia melihat orang tuanya melakukan perzinahan. Dia melihat itu dan timbul di dalam hatinya kemarahan, timbul dalam hatinya kebencian. Dan apa yang terjadi? Ketika dia mengalami kemarahan, dia mengalami kebencian, dia berontak, dia suka melawan orang tuanya, merendahkan orang tuanya. Tahu-tahu hal itu pun terjadi di dalam dirinya sendiri. Iblis itu punya pintu masuk dalam kehidupannya. Itu pun terjadi dalam kehidupannya.
saudaraku. Dan apa yang terjadi? Itu terjadi kepada anak-anaknya. Pelecehan terjadi buat anak-anaknya. Saudaraku dikasih Tuhan, ayo kita mau bebas, ayo kita mau merdeka. Ayo kita semua, kita mau menghargai kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau berhala-berhala yang di luar kita sudah buang, kita jauhkan, kita sudah bakar. Ya, mari sekarang berhala-berhala yang masih ada di dalam hati kita pun juga buang, kita harus singkirkan, lepaskan pengampunan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampunilah aku seperti aku juga mengampuni orang yang bersalah kepada aku. Tuhan mengatakan, aku sudah mengampuni kamu. Aku sudah mati untuk kamu. Darahku itu yang membebaskan, darah pengampunan itu. Maka pergi dan ampunilah saudaramu. Saudaraku dikasih Tuhan, kita perlu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan biarkan, jangan izinkan kita tahan, kita sayangkan. Saudaraku, kita enggak mau lepaskan pengampunan kepada orang lain. Kita sendiri rugi, kita berharap saudaraku dikasih Tuhan. Orang tidak mau mengampuni, itu kita seperti orang minum racun. Kita yang minum racun, kita berharap orang lain mati, saudaraku. Kita berharap keburukan untuk orang lain, padahal kita sendiri betapa hidup kita ini sengsara gara-gara tidak mengampuni. Betapa hidup kita ini menjadi pahit dan hidup kita menjadi buruk keadaannya. Bahkan saudaraku, kalau kita punya kemarahan, kita kebencian, merusak keluarga kita sendiri, berdampak di keluarga kita sendiri, berdampak pada pasangan kita, berdampak pada anak-anak kita, menantu bahkan cucu-cucu kita. Saudaraku, betapa ruginya kita ini. Ayo kita sama-sama Bapak Ibu Saudaraku ya, kita mau mentaati firman Tuhan, kita mau melepaskan pengampunan kepada orang lain. Sebab kita pun diampuni Tuhan. Oleh sebab itu seringkali saya mengajak doa Bapak kami. Ya, Bapak kami yang di surga, dikuduskan namamu. Ya, kita datang kepada Tuhan yang adalah kudus. Ya, kalau kita enggak diampuni, kita ini enggak bisa menghampiri Dia yang kudus. Karena pengampunannya kita bisa datang kepada Tuhan. Ya, kita minta sama Tuhan, kita pun dikuduskan. Ya, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena kehendak Tuhan itulah yang terbaik buat kita, itu terjadi dalam hidup kita. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, bukan artinya makanan satu piring saudaraku ya. Kita enggak mau doa kok minta makanan secukupnya, itu kan makanan satu piring saja. Saudaraku, kita perlu makanan yang namanya makanan roh, jiwa dan tubuh kita perlu yang namanya makanan. Kalau Tuhan yang memberikan makanan itu lengkap, komplit Bapak Ibu Saudara. Ya, berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampuni kesalahan kami seperti apa? Kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena apa? Ya itu dikatakan kita enggak tahu serangan-serangan musuh di sekitar kita. Kita enggak tahu rencana-rencana musuh kita, iblis atau bahkan mungkin orang jahat kepada kita. Iya, kita mungkin ada orang ingin melakukan kejahatan, kirim-kirim mantra, kirim-kirim kutuk, kirim sumpah serapah. Ya, tuh kita berdoa itu supaya Tuhan yang lepaskan kita dari semua yang jahat. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, biarlah Tuhan yang menjadi penjaga dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita belajar dari firman ini. Ya, dan yang terakhir yang keempat adalah sebuah panggilan untuk kita melayani. Ya, dalam Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudaraku, salib itu merupakan kasih ya, menjadi tanda kasih yang sempurna. Itulah salib. Nah, kita perlu, saudaraku, orang Kristen selalu punya tanda salib. Iya, di gereja, di mungkin ada rumah-rumah dikasih tanda salib gitu ya. Itu tanda kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus sendiri. Kematian, pengorbanannya, itulah kasih yang sempurna yang memerdekakan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, salib itulah bendera kita.
Bapak Ibu. Kalau Indonesia merdeka, dia kibarkan bendera merah putih. Musuh mau datang menjajah, kita sudah kibarkan, kita sudah merdeka. Iya, kibarkan bendera merah putih. Nah, kita punya bendera, yaitu bendera kita apa? Salib itu, kasih itu, itulah bendera kita, Bapak Ibu. Iya, nah kita ini dikatakan kita sudah dipanggil untuk merdeka. Kita merdeka bukan usaha, bukan perjuangan kita, tapi kasih karunia. Kita dipanggil untuk merdeka, tapi jangan lupa kita pun diutus pergi untuk memerdekakan orang, untuk melayani orang, mengibarkan salib itu, mengibarkan bendera kita, yaitu bendera tentang kasih Kristus kepada setiap orang. Kita jangan menjadi orang yang egois, dikatakan janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan hidup dalam dosa. Jadi kalau kita orang yang sudah dimerdekakan karena kasih Kristus, karena kasih karunia, kita tidak boleh lagi menjadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri, yang penting aku selamat. Tapi kita perlu menyelamatkan orang lain. Kita perlu melayani orang lain, kita perlu menolong orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, ada orang mengatakan begini, hidup saya ini kok banyak penderitaannya ya. Hidup saya ini latar belakangnya begitu buruk. Ya, saya ini hidup dalam keluarga, orang tua udah amburadul, saya menikah juga amburadul. Iya, lalu saudaraku, tapi ketika saudara membuka hati di jamah Tuhan, saudara diperbarui, saudara diubah oleh Tuhan. Saudara memiliki otoritas Allah untuk pergi menyembuhkan banyak orang, memulihkan banyak orang. Saudaraku dikasih Tuhan, di area-area di mana bagian hidup kita ini dulu pernah dijajah iblis, dulu pernah dilukai. Saudaraku, di bagian-bagian itu sebetulnya merupakan karunia kita yang Tuhan ingin kembangkan. Sehingga ketika kita dipulihkan, kita akan memulihkan orang lain. Kita akan menolong begitu banyak orang yang terluka, banyak orang yang kecewa, rumah tangga yang hancur. Kita bisa pulihkan mereka, kita bawa mereka kepada Kristus. Saudara, kita ingat tentang wanita Samaria. Ya, wanita Samaria, dia ketemu Yesus di sumur Yakub, dikatakan jam 12 siang. Yesus dikatakan harus melintasi Samaria. Dia harus melintasi tempat itu untuk apa? Menunggu wanita ini. Yesus ada di sumur Yakub, maka wanita ini datang akan menimba air. Lalu Yesus mengatakan, beri saya minum. Lalu wanita ini berkata, loh kamu kan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan gak ngomong sama orang Samaria. Bagaimana kamu minta air kepadaku? Tuhan berkata begini, jikalau kamu tahu tentang karunia Allah, maka engkau akan minta air hidup kepadaku. Lalu dikatakan, loh apa kamu punya timba? Sumur ini amat dalam, kamu gak punya timba, bagaimana kamu bisa kasih saya air? Lalu Tuhan berkata, Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu, dia sebenarnya, dia adalah air hidup itu sendiri. Jikalau kamu minta dan kamu menerima air itu, dikatakan kamu tidak akan haus sampai selama-lamanya. Tapi dalam dirimu dikatakan akan memancar air-air hidup itu sampai kepada yang kekal. Saudara dikasih Tuhan, air hidup itu adalah Yesus sendiri. Yesus tahu wanita ini dia diikat oleh sebuah roh yang namanya hawa nafsu. Dia tidak pernah puas, dia haus akan kasih, dia haus cinta, tapi dia tidak pernah terpuaskan. Dikatakan, Yesus mengatakan, kan wanita ini mengatakan, kalau gitu kasih aku dong airnya. Lalu Yesus mengatakan, panggil dulu suamimu. Dia berkata, Tuhan saya tidak punya suami. Betul katamu, karena sudah ada 5 laki-laki dan dia bukan suamimu. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus tahu tentang segala sesuatunya. Tapi Yesus menawarkan air hidup ini. Orang menganggap wanita ini sampah masyarakat. Orang menganggap wanita ini dia pembuat masalah bagi rumah tangga orang. Orang mengatakan wanita ini sudah tidak pantas lagi.
Tetapi Yesus mencari wanita ini. Dia ingin memulihkan wanita ini. Karena Yesus tahu ketika wanita ini dipulihkan Tuhan, dia akan menjadi alat Tuhan yang sangat luar biasa. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika dia ini melihat Yesus itu, dia berkata, saya menantikan Mesias yang adalah Kristus. Yesus mengatakan, itulah aku. Apa yang dilakukan wanita ini? Dia pergi. Dia tidak malu lagi. Dia dulu takut dilihat orang. Kalau dia ketemu orang nyindir. Selalu kata-katanya akan menyakiti dan melukai. Sebab itu dia datang ke sumur itu jam 12 siang. Tidak hari, tidak saat waktu orang menimba air. Tapi dia ingin tidak jumpa dengan orang lain. Tapi ketika dia jumpa dengan Yesus, dia terima air hidup. Dia berjumpa dengan Yesus Mesias yang mengasihi dia dengan apa adanya dia. Tanpa menuduh, tanpa mendakwa dia. Tapi Yesus menawarkan air hidup. Yesus menawarkan kasih, menawarkan cinta yang tidak pernah dia dapatkan dengan siapapun juga. Ada banyak orang mengatakan sebetulnya saya nggak mau hidup seperti ini. Saya juga mau hidup seperti orang baik. Saya juga pengen hidup seperti wanita yang lain. Punya rumah tangga yang baik. Dicintai sama suami dan keluarganya. Tapi saya tidak bisa. Dia nggak bisa keluar dari masalahnya sendiri. Dia hidup dalam penjajahan. Tapi Yesus menawarkan air hidup yang membebaskan, memerdekakan, memberikan rasa puas yang selama ini tidak pernah dia dapatkan. Maka apa yang dilakukan wanita ini? Dia pergi ke kota. Dia memberitakan tentang Yesus. Bahwa dia telah berjumpa Mesias yang adalah Kristus itu. Dia tahu tentang segala sesuatu yang ada di hidupku ini. Dia telah memberikan kepadaku air hidup itu. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Hari ini Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan tahu siapa saudara. Pasanganmu enggak tahu. Orang terdekatmu enggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan kenal siapa saudara. Maukah saudara merdeka? Maukah saudara terima air hidup? Maukah saudara dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa? Seorang hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan dipakai luar biasa. Latar belakangnya buruk, dilecehkan, diperkosa ayahnya sendiri. Saudaraku hidup dalam dunia yang gelap. Bahkan dia penjudi, pemabuk, pembunuh. Tapi dia setelah bertobat, dia dipakai oleh Tuhan menjadi alat. Oh, bahwa Tuhan itu adalah kasih. Tuhan tidak beda-bedakan. Tuhan ingin pakai setiap kita menjadi alatnya. Maukah saudara kita dipakai oleh Tuhan? Lewat kehidupan kita, latar belakang kita yang buruk, yang kelam. Saudaraku, tapi Tuhan memakai kita. Menyatakan kita mau mengibarkan salib itu. Kita mau kibarkan bendera kasih itu. Bendera cinta Tuhan. Tuhan ingin hari-hari ini, saudaraku dikasih Tuhan. Saudara dan saya keluar dari gereja ini. Kita mengibarkan bendera kasih. Bendera cinta Tuhan buat semua orang. Sehingga orang tidak takut datang ke gereja. Tapi tuh orang kepingin datang ke gereja. Pengen jumpa Tuhan Yesus. Seperti wanita ini. Wanita Samaria ini. Dia membawa begitu banyak orang datang kepada Yesus. Bahkan mereka meminta Yesus jangan cepat-cepat pergi. Tinggallah di sini beberapa hari. Maka semakin banyak orang mereka datang kepada Yesus. Dan mereka mengatakan sekarang saya tahu. Bukan dari katamu, bukan dari ceritamu. Tapi saya ngalami Tuhan itu kasih. Tuhan itu luar biasa. Saudaraku dikasih Tuhan, maukah orang lain juga mengalami seperti yang kita alami? Saudara, Tuhan perlu saudara. Saudara dipanggil untuk merdeka. Saudara harus pergi untuk memerdekakan orang lain. Amin. Amin. Saya undang song leader, singer, pemain musik. Biarlah pagi hari ini, izinkan Tuhan menjamah hati kita. Kita belajar 4 hal. Tuhan mau kita sungguh-sungguh merdeka. Yang pertama. Yang kedua, berdirilah teguh. Ya, jangan goyah, jangan lemah, jangan terpengaruh apapun.
Dan yang ketiga, kita mau berkata, aku tidak mau dijajah lagi. Sebab aku sudah dibebaskan, aku sudah dimerdekakan. Yang keempat, ayo kita pergi melayani, mengibarkan bendera kasih, bendera cinta Tuhan. Ada begitu banyak orang membutuhkan. Bangsa ini bisa merayakan kemerdekaan, tapi bukankah begitu banyak orang masih terjajah hidupnya? Mari saudara bangkit berdiri. Oh, dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan, dia jamah, dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Adakah di antara saudara firman ini sedang berbicara secara khusus bahwa saudara perlu dimerdekakan pada pagi hari ini? Saudara pernah mengalami terluka, kecewa, kemarahan, kebencian, rasa murung, rasa intimidasi, rasa bersalah yang berterus. Saudara mengalami satu keadaan, saudara seperti terbelenggu, mudah marah-marah. Saudaraku dikasih Tuhan, biarlah pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan. Ataukah mungkin saudara malah melakukan banyak perkataan-perkataan yang sebetulnya itu adalah tanda saudara mengalami satu luka kepahitan yang tidak diselesaikan. Maka kata-katamu memahitkan orang lain, kata-katamu menyakiti orang lain. Punya hati marah, kau pengen memberontak, pengen melawan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ayo kita sama-sama buka hati buat Tuhan. Adakah dalam bagian hidup kita masih ada area-area yang dijajah, ikatan-ikatan dengan dosa, bahkan sampai pada film-film porno, hubungan seks yang tidak wajar, perzinahan? Maukah kita dibebaskan Tuhan? Syakapaya rapatakaya. Adakah saudara juga rindu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat, menjadi berkat buat orang lain? Jangan takut mengakui kesalahan kita. Sebab Tuhan ingin kita mau terbuka dengan Tuhan. Kita mau ngaku sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan ingin pulihkan kita. Engkau indah, engkau luar biasa, engkau serupa segambar dengan Kristus. Engkau hidupmu penuh dengan cinta, hidupmu penuh dengan kasih sayang. Engkau punya belas kasihan buat orang lain. Ayo kita mau buka hati kita. Maukah saudara angkat tangan pada Tuhan? Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat dengan hati yang hancur, dengan air mata yang mengalir. Kami datang minta ampun pada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Selama ini menyimpan marah, dendam, kebencian, melakukan dosa, menyakiti orang. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami bertobat.
Kami mau berubah ya Tuhan. Dan kami berjanji tidak akan melakukan dosa lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau melihat setiap anak-anak-Mu. Aku berkata saat ini, semua hati yang luka, semua kebencian, semua kemarahan, semua dendam, dalam nama Yesus, segala akar pahit, dalam nama Yesus kami hancurkan, kami cabut dalam nama Yesus. Kami tolak dan kami buang dalam nama Yesus. Iblis, Engkau yang bekerja di area-area dalam kehidupan umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami hancurkan. Kami tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Bebaskan, lepaskan oleh kasih karunia. Umat-Mu dimerdekakan Tuhan. Bahkan Kau melihat ada tangan yang terangkat saat ini sedang berdoa untuk keluarganya. Untuk anak-anaknya. Mereka yang terikat, yang terjajah oleh iblis. Engkau lihat tangan yang terangkat, Engkau lihat air mata. Tuhan yang membawa keluarganya kepadamu. Tuhan kiranya Engkau menjamah mereka juga. Sebagaimana Engkau menjamah kami pada pagi hari ini. Jamah mereka Tuhan, bebaskan, lepaskan mereka. Terima kasih Tuhan. Oh, Dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Ayo sekarang mulai lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan Bapak Ibu Saudara. Saudara ingat, orang-orang yang menyakiti hati saudara, pribadi lepas pribadi, sebutkan nama itu, katakan aku mengampuni. Aku mengampuni suamiku, aku mengampuni istriku, aku mengampuni orang tuaku, aku mengampuni anakku, aku mengampuni mertuaku, aku mengampuni temanku yang menyakiti, aku mengampuni bekas pacar, aku mengampuni mereka. Sebutkan mereka, ayo lepaskan pengampunan itu. Syakapaya rabatakaya, sebagaimana Engkau diampuni, Engkau mengampuni orang lain. Tuhan, Engkau menjamah setiap hati pada pagi hari ini Tuhan. Kami izinkan tangan Tuhan yang menyembuhkan, tangan Tuhan yang memulihkan. Dalam nama Yesus, luka-luka saat ini Engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang berlubang paku, Dia menjamah bagian-bagian hidupmu yang luka. Dia membebaskan engkau dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jadi baru, jadi baru, jadi baru. Engkau menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Engkau indah, engkau mulia, engkau penuh kasih. Sekali lagi katakan, Dia jamah. Oh, Dia jamah. Engkau merdeka saat ini. Syakapaya Ramasandaya Ramasandaya. Damai di hatiku. Tuhan, terima kasih untuk jamahanmu Tuhan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi katakan, Dia jamah, Dia jamah. Dengan rasa syukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan.
Tuhan, terima kasih buat jamahan-Mu, buat kasih cinta-Mu. Biarlah Tuhan kuasa-Mu terus mengalir di hidup kami. Engkaulah air hidup yang mengubah hidup kami dan akan mengubah orang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga akan menyiapkan diri kami mengikuti akan perjamuan kudus ini. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Engkau yang sudah mati untuk menebus kami. Darah-Mu yang membebaskan kami, memerdekakan kami, melayakkan kami untuk kami boleh mengikuti perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan Bapak Ibu roti dan anggur saudara. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Nyanyikan dengan iman. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Sambil kita mengingat akan pengorbanannya. Dialah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Dia naik ke atas kayu salib untuk kita. Dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi katakan dengan iman dan percaya. Kuasa dalam darahnya. Sambil angkat roti kita. Oh Ramasanda ya Ramasanda ya Ramasanda ya Ramasanda ya. Oh ya Ramasanda ya Ramasanda ya Ramasanda ya Ramasanda. Darah anak domba Allah. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau mengasihi kami. Engkau turun ke dunia ini. Engkau mengambil rupa seorang hamba seperti manusia. Engkau taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Engkau menjadi anak domba yang tidak bercacat celah itu. Untuk mengorbankan diri-Mu sendiri. Mencurahkan darah-Mu. Darah yang membebaskan. Darah yang membenarkan kami. Darah yang telah membayar lunas. Darah pengampunan dosa sudah Kau curahkan. Terima kasih. Engkau dihancurkan, diremukkan karena kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari ucap syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukankah pada waktu malam Ia diserahkan? Ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini ketika engkau memakannya. Mari kita makan dalam nama Yesus.
kita angkat tinggi-tinggi cawan ini. Terima kasih ya anak domba. Terima kasih ya Yesus. Mesias, Juru Selamat kami. Kristus yang adalah Tuhan dan Raja. Alfa dan Omega. Terima kasih untuk penebusan-Mu yang sempurna. Kami tahu hidup kami dibasuh dengan darah Yesus. Hidup kami dibebaskan. Sehingga tidak ada lagi area-area dalam hidup kami yang terjajah. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mengalahkan musuh penjajah itu dengan darah-Mu, darah anak domba itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin, mari kita minum dalam nama Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Ada kuasa dalam darahnya, darah doa. Ingat, kau dibebaskan, kau dimerdekakan. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dalam darahnya, darah anak domba Allah. Dengan penuh sukacita. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Saya percaya saudara menyanyikan dengan iman. Engkau yang sakit, engkau disembuhkan Tuhan. Engkau dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Biar ini menjadi penyembahan kita. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih karunia-Mu atas setiap kami. Firman-Mu yang mengatakan Tuhan, karena pengorbanan-Mu, karena kasih karunia-Mu, kami akan selalu dibawa di jalan kemenangan Tuhan. Sehingga kami akan membawa keharuman Kristus itu di mana-mana. Tuhan, kamilah bau keharuman Kristus itu. Kami yang akan menyebarkan keharuman itu ke seluruh dunia, ke segala tempat, di keluarga kami, dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih, buat anugerah Tuhan limpahkan buat kami. Di dalam nama Yesus kami terima dengan iman, yang sakit disembuhkan, kami dipulihkan, kami sudah merdeka. Katakan, aku merdeka, aku merdeka. Dalam nama Yesus, Tuhan kami bersyukur, nama-Mu dipuji, dimuliakan lewat setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Shalom jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Selamat lahir baru bagi jemaat yang sudah dibaptis di hari Minggu ini. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Sekolah Minggu Pahlawan Kuat akan mengadakan lomba Agustusan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Agustus 2022 pukul 10 pagi di parkiran Geraha Betani Blora. Dress code-nya merah atau putih dan diharapkan membawa baju ganti. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa remaja setiap hari Rabu pukul 5 sore di lantai 6. Doa malam lawatan setiap hari Jumat pukul 6 sore. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Geraha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, nanti akan dilakukan baptisan. Jadi Bapak Ibu yang belum dibaptis, ya mungkin ada anak-anak yang belum dibaptis sudah usia 12 tahun bisa dibaptiskan ya. Untuk kita boleh mengalami hidup yang baru, kita menguburkan manusia yang lama, kita bangkit dalam kehidupan yang baru. Ya, ayo kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan tinggalkan tempat ini, kita bersyukur pada Tuhan. Bagi mulia Tuhan segala pujian, bagi mulia Tuhan buat kasih sayangmu dengan darahmu. Aku ditebus dengan kuasa-Mu, ku ditinggikan bagiku ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Mari saudara angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan. Terima kasih, kami dipuaskan dalam hadirat-Mu. Kami sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami ingin membawa juga persembahan kami. Inilah syukur kami kepada Tuhan. Engkau sudah memberkati kami. Engkau menyediakan semua kebutuhan, keperluan kami dengan berlimpah. Dan kami pun boleh menjadi berkat. Kami bawa ucapan syukur kami di rumah Tuhan. Biar ini berguna untuk pekerjaan Tuhan. Biar supaya Tuhan juga ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Kami juga mengembalikan 1/10 apa yang jadi milik Tuhan. Kami tahu hidup kami ditetapkan Tuhan diberkati. Karena Engkau Yesus sudah mati dan bangkit untuk kami. Untuk menjadikan kami ini berkat bagi banyak orang.
Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita pada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan kemenangan yang besar. Karena Tuhan ada di pihak kita, Tuhan bersama-sama dengan kita. Bahkan Tuhan ada di dalam kita, Dia akan berkarya nyata lewat kehidupan kita. Menyatakan kasih buat setiap orang, menyatakan kasih dan cinta kepada dunia ini. Bahwa Yesus Kristus sedang menanti mereka. Dan biarlah lewat kehidupan saudara dan saya, kita diutus pergi dan menyelamatkan banyak orang. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal sampai selamanya. Yang berkat yang terbaik dikaruniakan Bapa buat kita semua yang mengasihi Dia dari sekarang sampai Maranatha Dia datang kembali. Terimalah berkat Tuhan. Semua yang terima berkat Tuhan berkata amin. Tuhan memberkati. Shalom. Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Mari saudaraku lebih lagi katakan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati, satu suara kami nyatakan kebesaranmu. Mari yang sepakat beri tepuk tangan bagi Dia, Bapak Ibu. Haleluya. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Haleluya, sekali lagi beri sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan kita.